Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi buat teman-teman guru hebat dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fagir bin Ubun, asal Universitas Unipa, mahasiswa PPG Daljab gelombang kedua 2023. Asal institusi SMP Negeri 14 Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara. Jangan lupa ikuti saya dan tonton video saya yang berikut. Oke, sebelum kita lanjut, seperti biasanya kita berdoa dulu ya. Sebelum berdoa, kita dulu mau tahu bagaimana punya keadaan, bagaimana kabar? Baik ya, semua sehat? Oke, baik, sebelum kita lanjut ke yang berikut, terlebih dahulu kita dulu percayakan butuh kelas ya. Seperti biasanya kita melakukan proses pembelajaran, maka terlebih dahulu kita awali dengan doa. Baik, kita kelas maju ke depan untuk memulai siang hari. Oke, baik, dengan pembukaan yang diawali dengan doa tadi, semoga proses pembelajaran pada kesempatan ini dapat berjalan sebagaimana yang telah kita harapkan secara sama-sama, yaitu untuk dapat memahami, mengerti, dan bisa diterapkan dan bisa dikerjakan atau diselesaikan nantinya sebagaimana yang kita harapkan secara sama-sama. Oke, baik anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita pakai bahasa kotoran saja. Kita orang Maluku, orang Ambon, pakai bahasa kotoran saja sebagai enak. Oke, sebagaimana biasanya sebelum kita melakukan proses pembelajaran, Bapak Guru mau cek hadiran dulu, ya. Untuk kelas, kamu daftar hari di mana? Ada? Oke, baik anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut, mari kita menyiapkan semua alat pembelajaran kita untuk menghadapi proses pembelajaran kita pada kesempatan ini. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pada kesempatan ini, mari kita ingat kembali apa yang telah kita pelajari sebelumnya tentang topik hari ini, ya. Jadi mari kita gunakan pengetahuan kita yang sudah ada sebagai dasar untuk memulai materi baru pada hari ini. Siap berdoa, diputar-putar
pembelajaran pada hari ini tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan baik dan wilayah yang akan digunakan pada kesempatan ini tentang penilaian sistem pertama itu penilaian sikap seksual ya, kedua penilaian sosial, ketiga penilaian diri, dan yang terakhir adalah penilaian terhadap diri sendiri. Oke, kita lanjut. Sebelum kita lanjut ke yang berikut, ya. Model pembelajaran pada kesempatan ini yang akan kita gunakan minggu kemarin atau minggu yang lalu, kita gunakan model pembelajaran TBL, ya. Akan tetapi sekarang materi hari ini kita gunakan model atau project based yang saya ulang lagi. Minggu yang lalu Bapak Guru atau kita gunakan model pembelajaran based learning. Akan tetapi pada minggu ini atau materi pembelajaran kita pada hari ini kita gunakan model project based learning atau yang disingkat PJBL. Baik. Oke, sebelum ketemu lanjut, ketemu pakai bahasa kotoran. Hari di mana? Ada? Kembali depan dulu. Cek ketemu hari. Nomor 1 ya. Bantuin ya. Hadir Pak. Hadir. Cornelis. Hadir Pak. Hadir. Hadir Emar. Hadir Pak. Hadir ya. Berapa orang yang tidak hadir di kelas untuk hari ini? Coba ini buka cek ke kelas, berapa orang yang tidak hadir? 13. Hah? 13 orang? 13 orang dari berapa peserta didik? Dari 30. 13 orang tidak hadir dari 30 peserta didik. Luar biasa. Oke, perlu kita ketahui bahwa reproduksi tumbuhan adalah proses perkembangbiakan atau pembentukan individual ya, saya ulang tadi. Reproduksi pertumbuhan ya, adalah proses perkembangbiakan atau pertumbuhan individu baru pada suatu tumbuhan dalam rangka jaga kelangsungan suatu tumbuhan ya. Proses reproduksi dapat ditempuh melalui cara seksual atau yang disebut dengan generatif maupun seksual atau yang disebut dengan apa? Vegetatif. Jadi ada dua, perkembangbiakan secara aseksual dan perkembangbiakan secara seksual. Perkembangbiakan secara seksual itu apa tadi? Vegetatif. Sedangkan perkembangbiakan secara seksual disebut seksual itu vegetatif ya. Kalau seksual genetik. Oke, kita lanjut. Oke, baik. Di antara anda sekalian ada yang perlu pertanyaan diskusi ya. Di antara anda sekalian siapa yang bisa menjawab? Tanaman apa saja yang tergolong dalam kelompok tumbuhan Angiospermae atau tanaman biji tertutup? Saya ulang lagi. Ya, tanaman apa saja yang tergolong di dalam kelompok tumbuhan Angiospermae atau tanaman biji tertutup? Coba. Silakan.
Oke, luar biasa. Sangat luar biasa. Ya, jadi tumbuhan angiospermae atau tumbuhan. Oke, baik anak-anak sekalian. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini tentang perkembangbiakan pada tumbuhan, ya, dengan submateri yaitu perkembangbiakan generatif pada tumbuhan angiospermae. Baik, kita lanjut. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini anak sekalian, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran project based learning melalui pengamatan video dan pengamatan gambar, peserta didik dapat menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta menerapkan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan dengan menumbuhkan sikap religius, mandiri, tanggung jawab, serta percaya diri. Ya, oke, baik, kita akan membagi kelompok, ya. Tumbuhan dan perkembangbiakan pada hewan, ya. Ya, di sana kita nanti buka YouTube, lalu masing-masing dua anaknya, ya, ya, tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Sekarang 10:59 ya. Ayo cepat. Ya, siapa apa? Kalau sini ada bagi saja. Nanti sebelah sana. Hah? Sudah siapa? Ayo cepat sedikit. Kemana? Ayo, gerakan. Hah? Tidak tahu jadi berdiri. Gimana? Itu belajar di sini bagus, tapi uangnya bukan tempat belajar, ini khusus ini saja, ya. Ayo buka sudah, YouTube. Ya. Dia buka di situ tentang perkembangbiakan pada tumbuhan, ya. Sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Bagaimana ada yang sudah berhasil buka? Apa gangguan jaringan ini sekali dah? Hah? Tidak bisa juga. Bagaimana jaringan tidak bisa juga ya? Bisa tapi apa? Hah? Bagaimana? Coba atas uang. Kenapa? Pak gunakan? Hah? Pada gunakan? Iya. Ibu Desi, Ibu siapa? Ada buat apa? Ibu buat apa? Sebentar, kasih siswa dulu. Jangan sampai papanya yang Kalau bergambar, harus bisa berhasil buka kan? papanya yang bergambar, terbaca ibu bisa di dalam. Tutup dulu. Nanti siswa dulu harus berbuat. Pak Guru, perkembangbiakan pada tumbuhan. Sistem perkembangbiakan pada tumbuhan.
Ya. Video sementara jalan itu. Ada yang berhasil? Ada yang berhasil? Hah? Ayo sudah, ayo buka sudah. Amati. Ya, dia sensitif kelihatan. Ayo buka sudah. Gimana? Ada gangguan lagi? Dia loading ya? Mati ya? Apa? Ya, ada tumbuhan. Pada tumbuhan dan hewan. Satu saya yang bisa ya, baru satu ya. Kenapa? Masuk ke sana, kita sudah cepat sudah. Kita punya waktu hanya 50 menit, sebenarnya 60 menit ya. Sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Ayo fokus. Ya, hanya bukan sebatas nonton, tapi perhatikan dulu ya. Ini ada gambar kucing, ya, terus umbi lapis atau bawang, sama siapa itu? Bukan sekarang ya. Bawang dengan sistem perkembangbiakan pada tumbuhan, ya, tumbuhan dan hewan, ya. Yang berikut tentang perkembangbiakan tumbuhan yang pernah. Nah, di atas. Tumbuhan biji tertutup adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji. Ya, ulang lagi. Bisa lihat, bisa tengok ke bawah. Nampak kan? Kelihatan. Ya. Jadi tumbuhan angiosperma atau tumbuhan biji tertutup adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah atau yang disebut dengan ovario, ya, atau bakal buah. Adalah bagian putih yang membesar yang tersusun oleh daun buah atau yang disebut dengan karpel, ya. Kemudian bakal buah dan selanjutnya akan berkembang menjadi buah dan bakal biji berkembang menjadi biji. Yang tadi sudah sampaikan tentang perkembangbiakan aseksual. Ada aseksual dan ada aseksual itu tanpa perkawinan, ya. Yang kedua, pertanyaan yang berikut. Perkembangbiakan pada tumbuhan angiospermae dapat dibedakan menjadi beberapa bagian dan coba sebutkan dan jelaskan. Perkembangbiakan seksual dan perkembangbiakan aseksual Ya. atau vegetatif. Ya, perkembangbiakan pada tumbuhan angiospermae dapat dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan seksual dan perkembangbiakan aseksual atau yang disebut dengan perkembangbiakan vegetatif. Yang berikut, yang ketiga dan terakhir, tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan tubuhnya tanpa bantuan manusia disebut sebagai apa?
sebagai tumbuhan autogami. Ya, disebut sebagai tumbuhan autogami. Ya, genetik alami. Yang pertama adalah rizoma, yang kedua adalah stolon, yang ketiga adalah umbilapis. Oke, kita lanjut. Yang terakhir atau yang ada yang urutan ketiga adalah umbi batang, dan yang terakhir adalah kuncup adventif daun. Nah, yang kita masuk kepada yang pertama yaitu rizoma. Ya. Jadi rizoma adalah beberapa tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas pada batang yang ada di dalam tanah, di mana batang yang ada di dalam tanah itulah yang disebut apa? Yang disebut rizoma. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan rizoma adalah jahe, kunyit, lengkuas, dan temulawak. Yang kedua adalah stolon. Ada rumput dan beberapa tanaman lain, ya, misalnya stroberi. Terus apa lagi? Selain stroberi apa lagi? Pegadang. Terdapat batang yang menjalar di atas tanah. Batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah disebut dengan stolon atau gerage. Nah, bagus. Tunas dapat tumbuh pada buku dari stolon, ya. Nah, di mana pada saat tunas terpisah dari tanaman, maka tunas sudah apa? Sudah mampu menjadi individu baru. Yang ketiga adalah umbi lapis. Nah, umbi lapis sendiri dinamakan karena memperhatikan susunan berlapis-lapis, ya, yang terdiri atas daun menebal, daun yang lunak dan berbagai, serta batang yang berupa bagian kecil. Pada bagian bawah umbi lapis disebut dengan cakram, ya. Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa umbi lapis atau bulbus merupakan modifikasi batang dan daun. Jadi anak-anak sekalian, pada tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis, ayo. Pas 3 depan nih. Itu dua kelompok ya, jadi satu kelompok satu ya. Kelompok satu. Ini adalah warna-warni.
buatan vegetatif alami dan vegetatif buatan pada tabel, ya kan? Nah, setelah itu perhatikan susunan huruf di bawah ini. Carilah 4 kata secara mendatar maupun menurun, ya kan? Paling sudah itu yang seperti yang pernah kita kerjakan. Rika tertib dalam pecahan. Rika tertib dalam. Yang minggu yang lalu tentang reproduksi, sistem reproduksi para manusia, Bapak Guru juga kasih tentang kisah, ya kan? Sudah nonton video, ya kan? Nah, sudah lihat gambar yang berhubungan dengan perkembangbiakan vegetatif alami apa saja, ya kan? Ya, tulis nama yang lengkap, nama yang mudah dibaca. Ya, ini mereka sudah hafal sana. Ayo cepat sedikit. Sudah Bapak Guru? Ada bilangnya Winda 20 hari saja. Dikit sakit apa nih? Kita sakit kok biasa masuk kelas tepat waktu pasti. Ayo semangat. Sabar Pak Guru. Vegetatif ini ada ini ubi batang sih. Semangat kerjanya, karena kita hari ini cuma 2 kelompok, jadi cepat saja ya. Cuma satu. Bagi teman-teman, apakah ada yang menanggapi? Mungkin dari apa yang disampaikan, baik itu jawaban penyampaian mungkin tidak sesuai atau ada yang bisa menyempurnakan, maka diberikan kesempatan untuk kamu jawab. Contoh tadi disampaikan bahwa perkembangbiakan yang tanpa melibatkan campur tangan manusia, ya kan? Dibilang kayak apa? Penyerbukan, apa itu? Ini berhubungan dengan apa? Perkembangbiakan berarti seksual, apa itu? Kalau udah, kemana ada yang bisa menanggapi? Oke, kalau begitu kita berikan dan kelompok 2 maju ke depan untuk kasih kerja ya. Oke, silakan. Lengkapilah nama perkembangan vegetatif pada tumbuhan Agniospermae bersejenis. Perkembangan vegetatif buatan camuk, merunduk, dan stek. Umbi, stolon, dan rantai. Kemudian yang terakhir adalah perkembangbiakan vegetatif buatan, ya. Nah, perkembangbiakan vegetatif buatan itu sendiri melibatkan campur tangan manusia untuk memperbanyak tanaman dengan cara vegetatif. Ya, beberapa metode yang digunakan dalam perkembangbiakan vegetatif pada minggu yang berikut tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Agnios. Oke, sebelum kita siap, satu orang naik untuk pimpin doa untuk kita. Oke, baik. Ayo satunya pimpin doa. Oke, yuk. Mau pulang tidak? Mau.
berapa sampai jam berapa? Ya. Bapak Guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Izinkanlah saya membawa doa dalam agama Katolik yang beragama lain, mohon menyesuaikan. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Penyayang, kami limpahkan puji syukur atas berkat rahmat yang telah Kau percayakan kepada kami semua selama ini. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kelalaian yang kami perbuat secara sadar maupun tidak sadar lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ya Bapa, sekarang kami selesai belajar dan kami ingin pulang. Lindungilah kami dalam perjalanan pulang kami sampai ke rumah kami masing-masing dan bertemu dengan keluarga kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami mohon dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Bapak Guru. Oke, sekalian dengan pembacaan doa tadi, maka berakhir pula rangkaian proses pembayaran pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat, ya, dan bisa diingat.